Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulidiyah Ma'rifatul Jannah, Hanya Rahmania, dan saya sendiri Muhammad Effendi Syauqi yang akan menjelaskan mengenai materi pengambilan keputusan. Berikut ini adalah penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pengambilan keputusan. Nah, ada banyak pengertian atau arti tentang pengambilan keputusan ini menurut beberapa ahli. Misalnya, yang pertama menurut Robbins. Menurut Robbins, pengambilan keputusan adalah proses memilih dua alternatif atau lebih gampangnya dua pilihan atau lebih. Kemudian yang kedua ada juga menurut Drummond. Menurut Drummond berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan. Lalu yang ketiga juga ada menurut William Biddle yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan yaitu suatu pilihan dari tindakan yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan. Sehingga dari tiga definisi atau arti tersebut, intinya dari pengambilan keputusan adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang mana untuk menetapkan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, ternyata ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagian menyatakan bahwa terdapat dua aspek yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, aspek internal, dan yang kedua, aspek eksternal. Aspek internal terbagi menjadi dua, pengetahuan dan kepribadian. Begitu juga dengan aspek eksternal juga terbagi menjadi dua, aspek kultur dan orang lain. Nah, aspek internal terdiri dari pengetahuan dan kepribadian. Pengetahuan di sini maksudnya yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin mudah mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian yaitu aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata, tetapi besar peranannya bagi pengambil keputusan. Dan selanjutnya yaitu aspek eksternal yang terdiri dari kultur dan orang lain. Kultur ini yaitu kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu ini. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau orang lain, terutama orang terdekat dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dapat mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu. Aroba menyatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang, antara lain yang pertama yaitu informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga personality, yang keempat coping, yang kelima yaitu kultur. Nah, selanjutnya yaitu modal-modal pengambilan keputusan. Ada beberapa pendapat mengenai modal-modal pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Wade model ada dua tipe keputusan, yaitu modal kuantitatif dan yang kedua modal kualitatif. Nah, sedangkan menurut Coolidge and Higgs, modal ini terdapat 6 macam. Yang pertama yaitu modal probabilitas, konsep nilai-nilai harapan, modal matriks, modal mohon keputusan, modal kurva
indifferent model simulator komputer. Nah, sedangkan menurut Robert Speech ada 5 model keputusan. Yang pertama, model matematika. Yang kedua, simulator komputer. Yang ketiga, permainan operasional. Yang keempat, verbal. Dan yang kelima, political model. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai menurut kode model, yaitu model kualitatif dan kuantitatif. Model kuantitatif adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Adapun ciri-ciri pokok model ini ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa sekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau intuisi mengenai proses dunia nyata atau permasalahan yang dibuat model untuk pemecahannya. Sedangkan model kualitatif yaitu model kualitatif ini berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak akurat jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari deduksi tersebut dengan pertimbangan yang sangat bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya disebut model. Nah, yang kedua mengenai Coolidge and Higgs memberikan pendapat bahwa ada beberapa pemecahan masalah. Yang pertama yaitu model probabilitas. Model probabilitas pada umumnya yaitu model-model keputusannya merupakan konsep probabilitas dan konsep nilai harapan memberi nilai tertentu. Adapun yang dimaksud dengan probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu. Contohnya yaitu keputusan yang diambil oleh seorang mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pembiayaan pendidikan di Indonesia yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Mahasiswanya tersebut ingin mencari perbandingan besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan dengan dana masyarakat, serta besarnya bantuan luar negeri untuk pendidikan. Setelah pengelompokan data berupa dana-dana yang berasal dari masyarakat, pemerintahan, dan dana bantuan dari luar negeri secara statistik, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa dana untuk pembiayaan pendidikan paling besar bersumber dari dana masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep nilai harapan. Konsep nilai harapan ini khususnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan dari setiap peristiwa yang merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa itu dikalikan dengan nilai kondisional. Sedangkan nilai kondisionalnya adalah di mana terjadinya peristiwa yang diharapkan masih diragukan. Contohnya yaitu perwujudan champion school, merupakan visi dari setiap sekolah saat ini. Setiap kepala sekolah berlomba-lomba untuk menciptakan lingkaran sekolah yang kondusif, sehingga terciptanya championship school tersebut. Adapun solusi dari perwujudan sekolah juara tersebut ini dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, championship school harus berorientasi pada siswa atau learner center. Yang kedua, championship school harus memenuhi keputusan pelanggan sehingga tidak terjadi keluhan dari publik. Yang ketiga, memiliki standar yang tinggi dengan ekspektasi atau harapan yang tinggi. Yang keempat, personalisasi masalah sebagai model organisasi. Selanjutnya yaitu model matriks. Model ini
Model matriks merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Model matriks ini terdiri dari dua hal, yakni baris dan lajur. Baris bentuknya mendatar, sedangkan lajur bentuknya menegak. Pada sisi baris berisi macam alternatif strategi yang dikeluarkan oleh pengambilan keputusan. Sedangkan pada sisi lajur berisi kondisi dan nilai harapan dalam kondisi dan situasi yang berlainan. Yang selanjutnya yaitu model pohon keputusan. Pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Menurut Welch, ada 4 komponen dari pohon keputusan, yaitu kesimpulan, keputusan, simpulan kesempatan, hasil kombinasi, dan kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Hal ini yang kiranya penting dalam pohon keputusan adalah pengambilan keputusan itu haruslah secara aktif memilih dan mempertimbangkannya betul-betul alternatif mana yang akan dijadikan keputusan. Adapun langkah-langkah yang sekiranya perlu dilakukan secara turut-menurut yaitu yang pertama, mengadakan identifikasi jaringan hubungan komponen-komponen yang akan secara bersama-sama membentuk masalah tersebut yang nantinya harus dipecahkan melalui diagram keputusan. Yang kedua, yaitu masalah utama ini kemudian dirinci ke dalam masalah yang lebih kecil. Yang ketiga, masalah yang sudah mulai terperinci itu diperinci lagi ke dalam masalah yang lebih rinci lagi. Begitu seterusnya sehingga merupakan diagram pohon yang bercabang-cabang. Yang selanjutnya yaitu model kurva indifferent. Ada juga pengambilan keputusan yang membutuhkan penilaian yang lebih bersifat subjektif. Model yang kiranya cocok untuk keputusan yang demikian ini merupakan analisis kurva indifferent. Kurva memanfaatkan dan preferensi untuk membuat gambaran yang lebih jelas. Kiranya perlu diberikan keterangan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kurva indifferent. Kakek ya, langsung ini. Kurva indifferent merupakan kurva di mana setiap titik yang berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama. Misalnya, penggunaan barang A dan barang B meskipun kombinasi jumlah masing-masing berbeda, namun apabila semuanya itu berada pada titik kurva indifferent, kepuasannya menjadi sama. Contoh dari kurva indifferent yaitu masalah prestasi belajar siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor minat dan motivasi serta kemampuan dan kemauan. Gambarannya yaitu hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar tersebut biasanya disajikan dalam bentuk kurva. Kesimpulannya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi juga prestasi yang dihasilkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu model simulator komputer. Menurut model ini, pengambilan keputusan diperlakukan rancangan bangunan yang biasanya menggunakan komputer yang mampu menirukan apa-apa yang dilakukan oleh organisasi. Banyak variabel yang dapat dijadikan model, namun biasanya sulit untuk dapat mengukur dengan tepat masing-masing variabel independen. Dengan menggunakan komputer, hal ini lebih mudah dihitung dan diketahui berapa besarnya pengaruh variabel terhadap independen. Sebab, dengan menggunakan bantuan komputer, jangkauan pikiran dan pemikirannya secara orasional menjadi lebih luas dan panjang, serta mampu memecahkan masalah yang kompleks.
Contohnya yaitu pembuatan keputusan dalam menentukan perancang pilkada. Biasanya dilakukan melalui proses quick count, di mana polling diperoleh melalui perhitungan cepat dengan mengambil beberapa sampel yang dapat mewakili karakter dari keseluruhan populasi yang menjadi pemilih. Perhitungan cepat ini biasanya menggunakan media komputer yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan media lainnya. Selanjutnya dari pendapat ketiga yaitu Robert the Speech mengelompokkan modal dalam rangka analisis kebijakan pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama model matematika. Model matematika ini menggunakan teknik seperti linear programming, and dynamic, teori jaringan kerja, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula halnya dengan kalkulator dapat juga digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungan saja, bukan sebagai simulator tiruan. Bukan sebagai simulator. Misalnya, daya tampung SD atau MI sederajat yang ada pada tingkat desa. Jika hasilnya kurang dari 100, maka peluang kerja lebih banyak. Namun apabila jika hasil kurang dari 100, maka terdapat kekurangan kapasitas indiksi 1 SD tetap dikembangkan. Yang kedua yaitu model simulator komputer. Model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran sama persis dengan yang sesungguhnya. Misalnya, simulator kokpit pesawat terbang Boeing 747, di mana calon pilot melatih diri melalui kokpit tiruan tersebut. Yang ketiga yaitu model permainan operasional. Sejatinya, manusia itu dapat berperan apa saja dalam suatu model. Misalnya, dapat berperan sebagai perancang 9 desainer, dapat juga berperan sebagai pemakai, memberi data, dan lain sebagainya. Tetapi, dalam model permainan operasional ini, manusia berperan sebagai elemen atau user. Di sini, manusia digunakan atau dijadikan objek yang harus mengambil keputusan. Informasi diperoleh dari komputer atau video games. Jadi, komputer atau video games menyajikan masalah, kemudian manusia itu yang harus mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, modal verbal. Modal verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh modal verbal yang berupa menyangkut birokrasi. Down memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administratif substansial. Yang kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh yang sangat menguntungkan dari kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi itu. Itu berarti bahwa pada anggotanya sangat terikat pada pekerjaannya. Yang ketiga, upahnya. Kenaikan pangkatnya dan sebagainya itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi itu. Yang keempat, sebagian hasil ini secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Prestasi kerja para anggota atau karyawan secara tidak langsung juga ikut menentukan pasaran hasil organisasinya. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu model political model, yaitu ketika tujuan diperebutkan oleh berbagai kelompok kepentingan dan kepentingan teknis tertinggi dalam kelompok, keputusan dari tindakan merupakan hasil tawar-menawar antara pemain yang mengejar kepentingan mereka dan menimulasi instrumen pengganti yang tersedia. Yang terakhir yaitu anarchy model.
Model ini dipergunakan jika tingkat ambiguitas atau konfligasi sasaran mampu tingkat ketidakpastian teknik tertinggi. Keputusan terjadi melalui peluang dan waktu ketika ada masalah, partisipan, dan pilihan tepat setelah solusi diletakkan terhadap persoalan dan persoalan dipilih oleh partisipan yang memiliki waktu dan energi untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita sekarang akan membahas tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Dilihat dari personal yang melakukannya dapat dibagi menjadi dua, keputusan individual dan keputusan kelompok. Keputusan individual merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin itu secara sendiri. Nah, sedangkan kalau keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Nah, dalam keputusan kelompok ini dapat pula dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, sekelompok pemimpin, yang kedua, sekelompok orang-orang yang bersama pimpinannya, dan yang ketiga, sekelompok orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Dari kedua jenis pengambilan keputusan tadi tentu saja memiliki kebaikan dan kelemahan masing-masing. Nah, kendati demikian, kelemahan-kelemahan tersebut akan dapat diatasi jika pemimpin itu sendiri dapat mengetahui dan memahami dengan baik bagaimana keputusan itu ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat. Nah, sebab dalam prakteknya kehidupan umat Islam ini setiap permasalahan yang dihadapi senantiasa menempuh cara musyawarah dalam setiap pengambilan keputusannya. Nah, musyawarah itu sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama pada setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab semua orang, nggak hanya pemimpin itu sendiri. Nah, selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Secara harfiah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu melakukan atau membuat pilihan-pilihan di antara sejumlah alternatif. Memilih dan mengambil keputusan merupakan dua tindakan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Proses pengambilan keputusan itu diawali ketika seseorang sedang berada dalam situasi untuk memilih penanganan yang tepat terhadap situasi pengambilan keputusan juga akan menentukan keberhasilan suatu proses pengambilan keputusan. Situasi pengambilan keputusan terjadi atau muncul dalam diri seseorang ketika ia dihadapkan dengan permasalahan dan beberapa alternatif atau pilihan sebagai jawaban dari permasalahannya. Nah, di sini itu banyak sekali menurut para ahli tahap-tahap pengambilan keputusan, dan yang saya cantumkan di sini ada Robbins memberikan 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan yang yaitu menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, terus mengalokasi bobot pada kriteria, mengemban alternatif, evaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Nah, ada ini menurut Gibson DKK, ada gambarnya di sini dari identifikasi masalah, mengembangkan, menilai alternatif, terus dibagi lagi menjadi ketiga, dalam kondisi pasti, berisiko atau tidak pasti, terus memilih alternatif, implementasi alternatifnya, dan penilaian dan pengendaliannya seperti apa. Nah, dalam beberapa teori itu disimpulkan nih oleh Gito Sudarno sama Sudita 1997. Nah, ini rinciannya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Penetapan tujuan dan sasaran secara memadai akan menentukan hasil yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi persoalan. Sebuah syarat yang perlu bagi keputusan adalah persoalan. Proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan identifikasi. Dan yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif solusi. Sebelum mengambil keputusan harus dikembangkan beberapa alternatif
alternatif solusi yang dapat dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensinya yang mungkin terjadi dari setiap alternatif tersebut. Yang keempat, mengevaluasi alternatif setelah alternatif dikembangkan, maka alternatif harus dievaluasi dan dibandingkan. Yang kelima adalah memilih alternatif. Alternatif yang terbaik adalah dalam hubungannya dengan sasaran atau tujuan yang hendak dicapainya. Jadi tujuan memilih alternatif adalah memecah persoalan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Jika salah satu alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. Melaksanakan keputusan hendaknya dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini adalah evaluasi. Mekanisme sistem evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat tercapai. Evaluasi didasarkan atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pendekatan yang terhadap pengambilan keputusan, cara-caranya ini yang telah disebutkan di atas tadi, pendekatan mana yang terbaik itu tergantung pada sifat masalah, terjadinya waktu, biaya, masing-masing strategi, dan keterampilan mental dari pengambilan keputusannya.